Upacara 851 di kota Beihan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Di kota kerajaan wilayah Beihan. Kota kerajaan terletak di negara bagian tengah, yang paling luas dan paling ramai di antara 36 negara bagian. Itu mencakup 1 juta mil dan ada tanaman aneh, batu, dan fena roh yang datang dari segala arah. Kota kerajaan berada di pusat fena roh, sehingga roh Qi bangkit dari tanah dan menciptakan berkas cahaya. Sementara itu, kota kerajaan mengadakan majelis ibadah tahunan. Lord Beihan yang pertama mendirikan 36 negara bagian dan memberikan tempat tinggal bagi miliaran orang. Kami memujanya setiap tahun untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadanya, seorang petugas membacakan dengan lantang. Banyak anggota keluarga kerajaan berdiri di sana dengan khidmat. Semua orang penting di seluruh wilayah Beihan, termasuk master sekte dari 6 gua surga, para pemimpin dari 8 keluarga berkuasa, dan para pemimpin 10 besar, hadir. Penggarap dan tuan inti emas yang tak terhitung jumlahnya hadir. Masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator yang dapat menyebabkan gempa bumi di wilayah Beihan hanya dengan menghentakkan kakinya. Saudara Ji, apa yang terjadi? Kami biasanya tidak melihat para master sekte ini. Mengapa mereka datang ke pertemuan tahun ini? Seorang pria muda bertanya dengan kehendak abadinya. Dia adalah Zhang Ming dari Sekte Esensi Murni. Dia sudah memasuki level Conate di usianya yang masih muda, tapi dia masih belum cukup menonjol di antara tamu lainnya. Masing-masing tamu itu cukup kuat untuk mengguncang setengah negara bagian. Qi Feng, perwakilan Gua Tianji Surga, menjawab, apakah kamu belum pernah mendengarnya? Orang-orang bilang Tuan Beihan akan memutuskan siapa yang akan menjadi penerusnya setelah pertemuan ini. Itulah sebabnya semua anggota kota kerajaan ada di sini, bahkan para leluhur-leluhur inti emas itu. Keturunannya sedang bertarung satu sama lain, para penjaga telah menutup gerbang dan semua susunan di kota kerajaan aktif. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk saat ini. Benar-benar, kata Zhang Ming. Dia melihat keturunan keluarga kerajaan di aula Arktik mengepalkan tangan dan memegang pedang. Hanya ada 2 generasi yang mewariskan gelar Lord Beihan dalam ribuan tahun terakhir. Lord Beihan yang sekarang telah hidup selama 2000 tahun, yang jauh lebih lama jika mempertimbangkan standar normal kultivator inti emas. Jadi, dia memiliki keturunan puluhan generasi. Meskipun sulit bagi para penggarap dengan darah piton penelan langit untuk berkembang biak, Lord Beihan masih menjadi bapa ribuan keturunan. Di antara semua keturunan, Pangeran Zhao Duluo, Pangeran Zhao Duming, dan Pangeran Zhao Duxuan adalah yang paling kuat. Mereka semua telah menjadi penggarap inti emas. Pangeran Zhao Qingchen juga setengah langkah lagi dari tingkat inti emas, tapi Chen Beixuan mengambil darahnya dan kemudian diusir dari keluarga kerajaan. Apa maksudmu? Zhang Ming bertanya. Ada 9 tingkatan inti emas. Bahkan Pangeran Zhao Duluo yang paling berbakat, dia hanya memiliki inti emas tingkat 4. Saya mendengar bahwa di beberapa sekte sejarah di luar wilayah Beihan, hanya penggarap inti emas tingkat tinggi yang dapat bercita-cita untuk menjadi penerus master atau pemimpin sekte mereka. Beberapa bahkan membutuhkan inti emas kelas 9. Qi Feng menjelaskan, tingkat inti emas menentukan potensi dan masa depan seorang kultivator. Untuk menjadi abadi dan menjadi penguasa surgawi, seseorang harus memiliki inti emas tingkat tinggi. Penggarap dengan inti emas tingkat menengah hanya memiliki sebuah peluang kecil, sementara tidak ada yang pernah mampu melakukannya dengan inti emas. Tingkat rendah, itulah mengapa masa depan ditentukan saat kultivator melewati kesengsaraan guntur. Para pangeran ini bahkan tidak sekuat Raja Pedang dan Master Sekte Gua Surga. Bagaimana mereka bisa menguasai wilayah Beihan? Mendengar apa yang dikatakan Qi Feng, Zhang Ming merasa iri. Ah, inti emas kelas 9. Saya ingin tahu level mana yang bisa saya capai ketika saya melewati kesengsaraan guntur. Zhang Ming menggelengkan kepalanya dan bertanya, Saudara Qi, menurut Anda pada level berapa kultivator sempurna Chen berada? Saya mendengar bahwa tetua Gua Tianji Surga juga ada di sana selama pertempuran di luar kota Tiongkok lama. Chen Fan, Qi Feng mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, ketika penggarap sempurna Tianluo melewati kota Tiongkok lama, dia mengukur tingkat kultivator Chen yang sempurna. Salah satu hasilnya adalah dia adalah seorang penggarap inti emas kelas 6, sementara yang lainnya adalah bahwa dia bukanlah seorang penggarap inti emas, tetapi seorang penggarap terhubung. Apa? Teriak Zhang Ming.
Semua orang di sekitar segera melihat ke arah dia dengan marah dan tetua dari Sekte Esensi Murni memelototinya. Zhang Ming dengan cepat memegang lengan Qi Feng dan berkata, "Saudara Qi, apakah kamu yakin? Penggarap sempurna Chen membunuh 5 penggarap inti emas dan menakuti Qi Fenkong. Jika dia bukan penggarap inti emas, seluruh wilayah Beihan akan tercengang. Tidak hanya wilayah Beihan, bahkan sekte bersejarah di sekitar planet Tianhuang mungkin tidak memiliki makhluk yang tiada taranya." Qi Feng tersenyum kecut. Di depan dari Aula Arktik, Raja Pedang berdiri sendirian dalam pakaian putih. Bahkan Master Sekte dari Gua Surga tidak berani berdiri di sampingnya dan ketiga pangeran inti emas berdiri di belakang dengan hormat. Kultivator sempurna Heiming dari Gua Surga Xuanming berkata, "Tahukah kamu bahwa Raja Pedang sebenarnya berasal dari sekte kuat di luar wilayah Beihan? Dia bertarung dengan pewaris sekte itu untuk memperebutkan takhta, tapi kalah. Itu sebabnya dia harus berangkat ke wilayah Beihan." "Benarkah? Raja Pedang adalah penguasa terkuat di wilayah kita. Bahkan Tetua Agung Sekte Sukong, Raja Naga Merah, dan leluhur keluarga Ling bukanlah tandingannya," kata beberapa tetua yang hadir. Tetua Agung dari Sekte Sukong, Kultivator Sempurna Taiksu, Pemimpin Naga Merah, Tuan Naga Merah, leluhur keluarga Ling, dan Raja Pedang merupakan 4 kultivator kesempurnaan inti emas tingkat puncak yang terkenal. Mereka adalah makhluk paling unggul di wilayah tersebut, mengikuti Lord Beihan yang misterius. Namun, Raja Pedang yang kuat ternyata adalah pecundang. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Aku mendengar tentang hal ini dari seorang teman lama di Gua Surga Tianji. Sekte sejarah itu sangat kuat dan merupakan salah satu kekuatan utama di planet Tianhuang. Mereka memiliki lebih dari satu penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Pewaris yang mereka tunjuk bahkan adalah seseorang di Longevity Roll, yang telah menyelesaikan inti emas tingkat tinggi dan hampir memasuki tingkat jiwa baru lahir, lanjut kultivator sempurna Heiming. Gulungan panjang umur. Kali ini, semua tetua terdiam. Nama itu sepertinya memiliki keajaiban, tidak ada yang mempertanyakan apapun sejak saat itu dan seterusnya. Majelis ibadah berjalan dengan lancar. Menjelang akhir, Raja Pedang bertanya, "Zhao Duluo, bagaimana keadaan di kota Cina Lama?" Zhao Duluo membungkuk dan berkata, "Paman, Zhu Jiusan mulai menyerang. Akan ada berita yang datang sebentar lagi. Saya pikir Zhu Jiusan akan dapat membawa Chen Beixuan kepada Anda sebelum pertemuan berakhir." Beberapa keturunan keluarga kerajaan memandang dengan wajah cemburu. "Saudara Zhao menerimaku ketika aku diusir dari sekteku. Sekarang dia kehilangan keturunan elit, aku akan menawarinya Tuan Inti Emas. Tentu saja, jika Chen Beixuan menolak menyerah, kita bisa membunuhnya saja." Aku telah membunuh banyak elit sepanjang hidupku," kata Raja Pedang dengan tenang. "Mengerti." Zhao Duluo langsung senang. Chen Fan mengambil darah seorang pangeran, tetapi tidak ada seorang pun di istana kerajaan yang tahu tindakan apa yang harus diambil. Pada akhirnya, Zhao Duluo lah yang mengirimkan pasukan dan kultivator keluar sana untuk menangkap Chen Fan. Dia jelas lebih menonjol dari saudara-saudaranya. Mengenai suksesi yang akan datang, Lord Beihan pasti akan memiliki bias terhadap Zhao Duluo selama proses seleksi. Percakapan di Aula Arktik dengan cepat menyebar ke seluruh pertemuan. "Apa? Penggarap sempurna Chen adalah Chen Beixuan. Zhao Duluo telah mengirim penjaga untuk mengejarnya. Mereka bahkan memobilisasi Penatua Hitam dan Penatua Putih, 7 raja dan jenderal angkatan laut. Tidak peduli betapa berbakatnya Chen Beixuan, dia tidak akan mampu menahan serangan lebih dari 13 penggarap inti emas. Ah, sayang sekali, elit yang kuat akan mati." Istana kerajaan bergejolak dalam sekejap. Tetua yang tak terhitung jumlahnya dari sekte dan keluarga yang menghadiri pertemuan tersebut dikejutkan oleh berita tersebut. Raja Pedang rupanya berusaha menakut-nakuti Gua Surga dan keluarga-keluarga bergengsi. Jika keluarga kerajaan dapat menangkap atau membunuh Chen Fan yang merupakan penggarap inti emas tingkat menengah, siapa lagi yang berani menyinggung keluarga Zhao di masa depan? Master sekte dari beberapa Gua Surga juga ketakutan. Hanya Gagak Emas penggarap sempurna dari Gua Yin yang merasa senang. Dia adalah tulang punggung Gagak Emas. Chen Fan telah membunuh 2 utusan Gagak Emasnya. Jadi, bagaimana dia bisa merasa tidak senang dengan hal itu? Lalu, seberkas cahaya melintas di langit. Itu adalah pedang terbang yang menyampaikan pesan. Beritanya seharusnya ada di sini. Zhao Duluo mengambil pedang terbang itu sambil tersenyum dan membuka surat itu.
Dia langsung membeku seperti baru saja melihat hantu. Apa yang salah? Raja Pedang mengerutkan kening. Meskipun dia belum berbalik, dia merasa Zhao Duluo kaget. Zhao Duluo mendongak dan berkata dengan suara gemetar, "Paman, ini berita dari kota Cina lama. Petik 2. Kami kalah dalam pertempuran. Ketiga komandan, 7 raja, tetua hitam dan tetua putih, dan 300.000 penjaga, semuanya dimusnahkan, kecuali Zhu Jiusan. Pembunuhnya adalah Chen Beixuan." Apa? Seluruh aula menjadi sunyi. Semua anggota keluarga kerajaan, master sekte dari Gua Surga dan para tetua terkejut dengan wahyu tersebut. Pangeran Zhao Duxuan berkata, "Saudaraku, apakah kamu yakin? Kami memiliki 3 pasukan, 7 raja, dan 13 penggarap inti emas di sana. Bahkan tetua agung dari sekte Sukong tidak akan bisa menandingi mereka. Bagaimana Chen Beixuan bisa membunuh mereka semua?" Zhao Duluo tampak pucat dan tangannya gemetar. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua orang hendak bertanya lebih jauh. Boom! Seberkas cahaya keemasan datang dari jauh. Cahaya keemasan itu terlalu terang. Ketika ia semakin dekat dengan kota kerajaan, ia tidak berhenti bahkan ketika pasukan istana kerajaan dan 6 penggarap inti emas yang disempurnakan menghalangi jalannya. Ia melewati para penjaga dan lapisan susunan, berhenti di atas istana menelan langit. Saat cahaya keemasan tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. Chen Beixuan dan Xiao Mang dari Tiongkok ada di sini untuk bertemu keluarga Zhao. Suara itu bergema dalam jarak ribuan mil dan ribuan orang terkejut. Chen Fan berjalan dengan ganas. Sinar cahaya keemasan menerobos susunan di kota kerajaan dan tiba di atas istana. Pada saat itu, ribuan orang di kota kerajaan melihat ke atas secara bersamaan dan melihat seorang pria dan seorang wanita di langit. Pria itu berambut hitam dan bermata hitam. Pakaiannya berkibar tertiup angin dan dia setampan dewa. Wanita itu mengenakan gaun ungu dan dia tampak cantik. "Beraninya kamu masuk ke kota kerajaan." Komandan ke-6 pasukan itu menembak ke langit dengan tatapan marah. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan Chen Fan. Ke-6 komandan bertanggung jawab menjaga 9 gerbang kota kerajaan dan melindungi keselamatan rakyat. Namun, Chen Fan menerobos dengan mudah, seolah-olah tidak ada orang di sana, yang membuat mereka benar-benar tercengang. Begini cara keluarga Zhao memperlakukan tamunya. Chen Fan menjentikkan jarinya. Terdengar suara pedang. Pedang Tianming berubah menjadi gelombang hitam yang membentang sejauh 10 mil dan menghantam 6 komandan. Mereka segera mundur dengan ekspresi ketakutan. Meskipun mereka tidak memaksakan diri, kekuatan Chen Fan telah melampaui kekuatan kolektif mereka. "Berhenti!" teriak Zhao Duluo. Dia berpisah dari kerumunan, menahan amarah dan keterkejutannya, dan memandang kedua kultivator di langit. "Tuan Chen Beixuan, keluarga kerajaan selalu memperlakukan tamu mereka dengan baik, tetapi jika Anda masuk ke kota kerajaan dan melukai penjaga kami, Anda tidak terlihat seperti tamu. Kamu adalah Zhao Duluo, kan? Penatua hitam dan penatua putih memberitahuku bahwa kamu berada di balik segalanya. Aku hanya melakukan apa yang dilakukan Zhu Jiusan. Dia pergi ke kota Cina lama dan melukai kakek penatuaku. Ini hanyalah sebuah hukuman kecil," kata Chen Fan. "Komandan dari 9 pasukan lebih unggul. Bagaimana kamu bisa membandingkan mereka dengan tetuamu? Xie Changying hanyalah seorang penggarap terhubung. Dia bahkan bukan seekor semut bagiku," gerutu Zhao Duxuan. "Beraninya kamu mempermalukan kami. Terima tamparan ini." Chen Fan berkata dengan mata dingin dan dia membuat gerakan menamparkan dengan tangan kanannya. Tepuk. Zhao Duxuan terlempar oleh energi Qi yang tidak terlihat dan tanda tangan yang jelas muncul di wajahnya. Saat ini, bahkan master sekte dari 6 gua surga pun terkejut. Tebasan saat itu sudah mencengangkan, tapi tamparan ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Seni pergeseran langit. Ini adalah seni kultivasi gua surga Sukong dan hanya penggarap sempurna Taixu yang bisa menggunakannya, gumam seseorang. Semua orang di alun-alun tercengang. Chen Fan mengalahkan 6 komandan dan menamparkan Pangeran Zhao Duxuan, semua orang ketakutan. Sombong sekali. Seorang menteri tua istana kerajaan sangat marah dan tangannya gemetar. Meski begitu, banyak anak muda yang kagum dengan Chen Fan. "Saudara Qi, Chen Beixuan sangat kuat. Dia membunuh Zhu Jiusan dan bahkan datang ke kota kerajaan. Akhirnya ada seseorang seperti kultivator sempurna Juehan," seru Zhang Ming. Perwakilan dari Gua Tianji Surga sepertinya tidak mendengarkannya.
Dia hanya menatap Chen Fan dan bergumam sambil mengerutkan kening, ini tidak mungkin. Apakah dia benar-benar bukan penggarap inti emas? Sungguh sulit dipercaya, beraninya kamu menamparku. Zhao Duxuan bereaksi beberapa saat setelah dia ditampar. Dia langsung marah. Ada asap mengepul dari kepalanya dan matanya memerah. Bahkan Master Sekte dari 6 Gua Surga harus menghormatinya, sejak dia menjadi penggarap inti emas. Namun, Chen Fan menamparnya di depan ribuan orang, dia sangat marah. Aku akan membunuhmu. Zhao Duxuan segera bergegas maju. Seberkas cahaya putih melonjak dari istana menelan langit menuju Chen Fan. Namun sebelum Zhao Duxuan tiba, udara menjadi dingin dan tiba-tiba salju mulai turun. Chen Fan bahkan tidak menggunakan pedang Tianming. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan lembut. Ledakan, cahaya putih, membeku seolah-olah terkena palu yang tak terlihat. Kemudian, Zhao Duxuan berubah menjadi bintang jatuh, berkedip beberapa kilometer jauhnya. Selokan 1000 meter terbentuk dan dia menghancurkan lebih dari 100 bangunan sebelum berhenti. Kali ini, semua orang akhirnya bisa melihat bagaimana Chen Fan menyerang. Keterkejutan mereka semakin dalam. Keenam komandan mungkin sedikit lebih lemah, tetapi Zhao Duxuan adalah pangeran inti emas tahap awal. Bersama dengan darah piton penelan langit, dia tidak akan lebih buruk dari 6 komandan, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Chen Fan. Pria ini seharusnya sama kuatnya dengan kultivator sempurna Taixu dan leluhur keluarga Ling, kata Zhao Duluo dengan cemas. Para komandan ketakutan. Kekuatan Chen Fan sangat berbeda dari apa yang mereka dengar. Tidak heran dia bisa membunuh Zhu Jiusan. Mengaum, tangisan tiba-tiba terdengar dari jauh. Kemudian, seekor ular putih sepanjang puluhan kaki melesat ke langit dan kemudian menjadi ular piton setinggi 1000 meter. Piton raksasa itu seluruhnya berwarna putih dan ditutupi sisik dingin. Mata merahnya menatap semua orang seolah-olah mereka adalah mangsanya. Bentuk piton Dharma yang menelan langit. Zhao Duxuan akhirnya menggunakan kekuatan ilahi yang paling kuat dari keluarga Zhang. Zhu Jiusan tidak memiliki darah murni, sedangkan darah Zhao Duxuan sangat murni dan kuat. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya seolah hendak menelan dunia dengan kejam. Begitu ular piton raksasa itu muncul, jutaan orang di kota itu berlutut di tanah dan gemetar. Bahkan para penggarap tidak mampu menahan kekuatan seperti itu, hanya Conate Overlord yang bisa tetap berdiri. Darah piton penelan langit dibagi menjadi 4 tingkatan, makna umum, pembentukan darah, bentuk Dharma dan transformasi. Zhu Jiusan telah mencapai tingkat bentuk Dharma dan hampir menjadi piton penelan langit yang sebenarnya. Bahkan Zhu pun tidak, Jiusan bisa bertarung dengannya sekarang juga, kata sesepuh Gua Surga dengan serius. Saat orang-orang di sekitarnya hendak berbicara, Chen Fan menghentakkan kakinya. Ledakan, cakar besar tiba-tiba muncul di langit. Panjangnya lebih dari 1000 meter dan ditutupi sisik hitam. Ia menginjak ular piton putih seperti pilar. Ark, piton raksasa itu menjerit. Benda itu kemudian dihantamkan ke tanah, membuat area dalam jarak 100 mil berguncang dan meninggalkan lubang yang sangat besar. Warga kota kerajaan yang tak terhitung jumlahnya berlari ke segala arah. Saat mereka bertarung, mereka seperti dua dinosaurus. Setiap gerakan yang mereka lakukan bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Penatua Sue hanyalah seekor semut di matamu, tetapi mungkin mengejutkan bahwa kamu juga sama dengan seekor semut di mataku, kata Chen Fan. Ular piton raksasa di bawah kakinya menangis sambil menggoyang-goyangkan ekor dan kepalanya, membuat gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter menjadi reruntuhan. Namun, tidak peduli seberapa keras Zhao Duxuan berusaha, dia tidak dapat mengangkat kaki yang kuat itu. Pada akhirnya, Chen Fan menginjak dan hampir menghancurkan seluruh organ Zhao Duxuan. Zhu Duxuan berada di ambang kematian. Dia berubah menjadi ular piton putih yang panjangnya puluhan kaki. Kekuatan kaki Xuan Wu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh penggarap inti emas tahap awal. Chen Fan bahkan bisa membunuh Zhu Jiusan, belum lagi kultivator yang lebih lemah seperti dia. Berhenti, Zhao Duluo berteriak. Bagaimanapun, Zhao Duxuan adalah saudaranya. Dia tidak bisa melihatnya mati. Zhao Duluo kemudian berkata dengan dingin, Chen Beixuan, ini adalah kota kerajaan di wilayah Beihan, bukan kota Cina lama milikmu. Apakah kamu benar-benar ingin mempermalukan keluarga Zhao di depan semua gua surga dan keluarga besar? Ya, terus kenapa? Chen Fan menginjak ular piton putih itu sambil tersenyum jahat.
Zhao Duluo menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, biarkan adikku pergi dan segera pergi. Jangan pernah kembali ke negara bagian tengah lagi dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu akan mati bersama semua orang China. Sinar cahaya melintas dari luar dan mendarat di sekitar Chen Fan. Setiap sinar cahaya mewakili satu penggarap inti emas yang disempurnakan. Ada hampir 100 penggarap inti emas di bawah komando keluarga Zhao di 36 negara bagian, 17 pasukan, 9 divisi penjaga dan pelayan wilayah Beihan. Chen Fan saat ini dikelilingi oleh puluhan penggarap inti emas. Mereka semua menunggu untuk menyerang. Dengan begitu banyak tuan di sekitarnya, bahkan penggarap inti emas tahap puncak pun akan ketakutan. Zhao Duluo tahu bahwa bahkan tetua agung dari Sekte Sukong atau sesepuh dari keluarga Ling tidak akan mampu bertarung dengan puluhan penggarap sempurna pada saat yang sama, apalagi fakta bahwa lebih dari 10 dari mereka adalah golden tingkat menengah. Penggarap inti, haha, Chen Fan hanya menginjak pelan. Retakan, Zhao Duxuan langsung hancur. Wujud sebenarnya dari piton penelan langit seperti kaca di depan kaki Xuan Wu. Sisik putih, darah dan dagingnya berserakan di tanah. Chen Fan membunuh Pangeran Zhao Duxuan. Tidak ada yang menyangka akan melihat ini. Oh tidak, dia akan bertarung sampai mati. Zhang Ming menggelengkan kepalanya, dan kultivator gagak emas yang sempurna bahkan mulai tertawa. Anda, Zhao Duluo sangat marah. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia segera menutup matanya untuk menenangkan diri. Saat dia membuka matanya lagi, matanya penuh dengan kekejaman. Bunuh dia, Zhao Duluo melambai. Lusinan penggarap inti emas hendak menyerang bersama dan melenyapkan Chen Fan dari dunia. Chen Fan tidak takut sama sekali, bahkan ketika menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Dia memegang tangan Xiao Mang dan mencibir. Berhenti, kamu bukan tandingannya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Semua orang melihat ke belakang. Raja Pedang perlahan berbalik. Rambutnya sudah putih dan kondisinya sudah tidak terbaik lagi. Namun masih ada kekejaman di matanya, seperti dua pedang. Menatap Chen Fan, banyak penggarap sempurna di istana kerajaan berhenti karena apa yang dikatakan Raja Pedang. Bahkan keenam komandan pun tidak mampu melakukan sesuatu. Raja Pedang telah memerintah istana kerajaan selama berabad-abad dan dikenal sebagai penguasa terkuat di wilayah Beihan. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Paman, aku bisa menjatuhkannya, kata Zhao Duluo. Lusinan penggarap sempurna, termasuk 10 penggarap inti emas tingkat menengah, dengan 6 pasukan dan tuan di sekitar kota seharusnya cukup untuk menjatuhkan Chen Beixuan. Sword King mendengus dan menatap Chen Fan. Master Sekte dari Gua Surga Tianji kemudian berkata, Yang Mulia, Anda mungkin bisa menjatuhkannya, tapi apa yang Anda rencanakan untuk dikorbankan? Berapa banyak penggarap sempurna yang akan mati? Apakah Anda ingin menghancurkan kota kerajaan dan membunuh jutaan orang? Yah, Zhao Duluo ragu-ragu. Jika dia menghancurkan kota kerajaan dan menyebabkan banyak korban jiwa, ayahnya akan muncul dan mencabik-cabiknya, dan master sekte lainnya pasti akan mencemoohnya. Selain itu, Chen Beixuan adalah seorang penggarap sempurna agung yang dapat menghancurkan udara. Apakah Anda benar-benar berpikir orang-orang Anda dapat mengalahkannya? Seorang penggarap sempurna yang begitu kuat dapat melakukan apapun yang dia inginkan, kecuali jika ada barisan penguasa surgawi di sini. Tidak ada yang bisa menghentikannya selain daripada tuan di level yang sama. Master Sekte dari Gua Tianji Surga menggelengkan kepalanya. Zhao Duluo menjadi pucat. Dia ingat bagaimana Chen Fan menamparkan Zhao Duxuan yang jaraknya beberapa kilometer. Istana menelan langit dilindungi oleh susunan yang tak terhitung jumlahnya dan Zhao Duxuan adalah seorang penggarap inti emas yang sempurna dengan banyak artefak Dharma di tubuhnya, tetapi dia masih dikalahkan oleh Chen Fan. Tuan besar seperti itu memang bukanlah seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah. Apakah kamu mengerti sekarang? Kembalilah dan tutup dirimu selama 50 tahun. Jangan pernah keluar sampai kamu menjadi penggarap inti emas tingkat menengah, kata Raja Pedang dengan dingin. Ya, Paman, ketika Zhao Duluo membungkuk dan hendak mundur. Chen Fan berbicara, Zhao Duluo, kamu mengirim seseorang untuk mengepung kota tua China dan mencoba membunuhku. Aku masih harus menyelesaikan masalah denganmu. Bagaimana kamu bisa pergi? Zhao Duluo segera membeku. Sword King menjentikkan lengan bajunya dengan marah dan berkata kepada Chen Fan. Kultivator Chen yang sempurna, kami tidak menyadari betapa kuatnya Anda, tetapi kami tahu Anda adalah seorang kultivator agung yang sempurna sekarang.
Kami tidak menaruh dendam terhadap Anda lagi dan saya akan melupakan apa yang Anda lakukan terhadap pangeran, tapi tolong tinggalkan kota kerajaan dan jangan pernah kembali ke negara bagian pusat lagi. Semua orang segera mengerti apa yang dimaksud Raja Pedang. Maaf, tapi saya adalah orang yang berpikiran sempit. Siapapun yang menyinggung perasaan saya harus membayar perbuatannya. Jika Anda menyerahkan Zhao Duluo dan meminta Tuan Beihan datang menemui saya mungkin akan melepaskan keluarga Zhao, kata Chen Fan. Meskipun Xiao Mang gugup, dia tetap tertawa. Dia belum pernah melihat seseorang mengakui bahwa dia berpikiran sempit. Chen Fan bahkan mengatakannya secara alami. Jadi, kamu tidak berencana meninggalkan kota kerajaan, kata Raja Pedang. Itu benar, Chen Fan tidak ragu sama sekali. Baiklah, kalau begitu jangan, kata Sword King dan menjentikkan lengan bajunya. Desir. Pedang tak terlihat menyapu langit dan udara dalam beberapa kilometer terbelah. Tanda putih panjang muncul dan pedang mengarah ke Chen Fan dengan pedang Qi yang menakutkan. Sword King secara langsung melakukan serangan yang menghancurkan bumi. Namun, Chen Fan tidak takut sama sekali, dia hanya mengacungkan ibu jarinya ke udara. Suara mendesing, sinar cahaya hitam melintas di langit, lalu berubah menjadi aura pedang yang berbenturan dengan pedang tak kasat mata. Ledakan. Udara meledak, ada gelombang energi yang mengerikan dan esens Qi bergulung seolah-olah ada badai. Pedang Qi tersebar ke segala arah. Serangan mereka sebanding dengan bom nuklir paling kuat, yang dapat mengubah segala sesuatu dalam jarak 10 mil menjadi abu. Membekukan, Raja Pedang mengerutkan kening. Dia menghentakkan kakinya dengan lembut dan pedang Qi di dunia segera membeku. Dia kemudian menyerap semua pedang Qi ke dalam lengan panjangnya dan berubah menjadi aura pedang, melesat ke langit. Aku akan menunggumu di langit. Besar, Chen Fan menjawab dan memeluk Xiao Mang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mengikutinya. Ketiganya menghilang dalam sekejap, meninggalkan semua orang di kota kerajaan saling memandang. Master Sekte Gua Surga Tianji terkekeh, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar mereka. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita bisa melewatkannya? Yang lain juga mengambil keputusan itu. Banyak master sekte dari Gua Surga dan para pemimpin dari keluarga terkemuka terbang ke langit. Hampir semua tamu pergi dalam sekejap. Dengan wajah pucat, Zhao Duluo memukul tangannya ke bawah dan menghancurkan. Separuh alun-alun, Chen Fan terbang 100.000 kaki di langit bersama Xiao Mang dan melihat matahari terbit, membuat lautan awan berwarna kemasan. Dan Raja Pedang sedang berdiri di atas awan dengan pedang di tangannya. Chen Beixuan, kamu seharusnya tidak berada di sini. Raja Pedang memandang matahari dan berkata dengan tenang. Ini pertama kalinya saya menemukan komponen bagus sejak saya datang ke planet Tianhuang. Saya sudah menunggu pertempuran ini begitu lama. Chen Fan meregangkan tubuhnya. Di masa lalu, Chen Fan bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya saat dia bertarung dengan Zhao Qingchen dan Dewa Naga Barbar. Bahkan Zhu Jiusan, dia hanya mampu menahan beberapa serangan. Chen Fan sangat senang, beruntung bisa bertemu lawan seperti Raja Pedang. Dia ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Saya tumbuh di Sekte Pedang dan mulai belajar seni pedang pada usia 1 tahun. Saya menjadi seorang penggarap terhubung pada usia 25 tahun, membentuk inti emas kelas 6 pada usia 30 dan seni pedang saya mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal pada usia 200 tahun tua. Saya pikir saya tidak dapat dihentikan, tetapi saya kalah dari seseorang segera setelah serangan. Sejak itu, saya menyadari betapa besarnya dunia ini. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan wilayah Beihan jika saya belum memasuki tingkat jiwa yang baru lahir, kata Raja Pedang perlahan seolah Chen Fan adalah teman dekatnya. Semua pembudidaya yang terbang untuk menyaksikan pertempuran itu terkejut. Bakat tiada taraf seperti Raja Pedang pernah dikalahkan oleh seseorang yang memiliki pedang. Jadi, seberapa kuatkah para elit di luar wilayah Beihan? Ah, benarkah? Chen Fan tidak peduli sama sekali. Wilayah Beihan sangat kecil, tapi itu membuatmu berpikir bahwa ini adalah keseluruhan dunia. Kamu tidak tahu bagaimana kami sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan talenta sebenarnya, kata Sword King. Saya selalu menjadi orang yang percaya diri. Meskipun saya mungkin tidak berbakat seperti mereka, kekuatan saya tidak ada bandingannya. Chen Fan tersenyum berseri-seri. Dia begitu sombong bahkan Xiao Mang pun kewalahan. Anggota keluarga kerajaan lainnya mendengus dan tampak jijik. Kamu masih muda,
jadi kamu tentu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa sukses tanpa menemui kesulitan? Sword King menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Fan dengan wajah menyedihkan. Jika kamu menantangku 100 tahun kemudian, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang, itu sangat mudah. Kemudian, aura pedang ditembakkan dari kotak pedang yang dibawa di punggung Raja Pedang, ia terbang mengelilingi langit seperti seekor naga. Itu memecahkan udara dan menghancurkan lautan awan. Aura pedang itu kemudian mengelilingi Raja Pedang seolah-olah ia memiliki kecerdasan. Raja Pedang berdiri dengan tatapan dingin di matanya. Ini adalah pedang Chang Liu, harta karun roh kelas atas. Saya hanya menggunakannya 3 kali selama saya berada di wilayah Beihan. Pertama kali, saya membunuh monster di Laut Utara. Kedua kalinya, saya mengalahkan leluhur keluarga Ling. Ketiga kalinya, saya menekan 6 gua surga. Orang-orang selalu berpikir bahwa aku sama kuatnya dengan Tuan Naga Merah. Namun mereka tidak tahu bahwa para kultivator ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan murid dari Sekte Surgawi. Sebuah pedang, sudah cukup bagiku untuk membunuh mereka semua. Lalu, Raja Pedang meraih aura pedang itu dan menebasnya. Retak, lautan awan sepanjang 100 mil terbelah. Retakan yang sangat besar dan dalam muncul di awan, aura pedangnya seperti pedang ilahi yang tak terhentikan. Seluruh langit hancur. Setelah melihat tebasan itu, ribuan petani ketakutan. Seberapa kuatkah Raja Pedang? Mungkin tidak ada yang tahu selain Lord Beihan. Master Sekte dari 6 gua surga dan leluhur keluarga Ling cukup tertutup tentang topik ini. Tebasan yang mampu membelah lautan awan, semua orang akhirnya tahu betapa menakutkannya Raja Pedang. Tetua Gua Surga Tianji berkata, Sekte Pedang Haotian adalah sekte besar legendaris yang berada tepat di puncak planet Tianhuang. Sekte ini mendominasi beberapa wilayah dan memiliki sejarah beberapa ratus ribu tahun. Ini adalah sekte surgawi yang memiliki paling banyak seni kultivasi yang kuat, sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Yang lain juga kagum, dibandingkan dengan sekte pedang Haotian yang legendaris, bahkan wilayah Beihan yang luas pun tampak kecil. Tebasan Raja Pedang sudah cukup untuk menekan seluruh wilayah Beihan dan meratakan 6 gua surga. Saudaraku, hati-hati, teriak Xiao Mang cemas. Awal dan akhir tebasan tidak dapat dilihat. Tidak ada yang bisa membayangkan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Tampaknya ada dewa yang membelah dunia. Besar, mata Chen Fan berkilauan. 3 rantai ilahi di sekujur tubuhnya putus pada saat bersamaan. Kun Peng, Thunder Law, dan bela diri sejati. 3 inti esensi seukuran telur merpati berdenyut dan tubuh Chen Fan dipenuhi dengan 3 energi. Dia belum pernah menggunakan kekuatan ketiga inti esensi itu sebelumnya. Itu seperti 3 matahari kecil yang hampir membuat tubuhnya meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga langit hampir terbuka. Membuka, Chen Fan berteriak saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. 3 berkas cahaya muncul di belakangnya, masing-masing berwarna hitam, kuning dan emas. Sinar cahaya itu berubah menjadi 3 lapisan wilayah yang membungkus Chen Fan di dalamnya. Beberapa suara berderak dihasilkan ketika pedang Qi tiba dan bertabrakan dengan wilayah 3 warna. Banyak lubang hitam muncul dan menyedot pedang Qi dalam jumlah tak terbatas seperti mulut raksasa. Kemudian, banyak makhluk abadi dengan kepala naga dan tubuh manusia muncul di dalam wilayah tersebut. Mereka menebas dengan pedang ungu di tangan mereka. Setiap pedang tampak sangat mirip dengan pedang ilahi guntur. Pada akhirnya, seberkas cahaya keemasan menghancurkan pedang Qi seperti palu yang berat. Pedang Qi berangsur-angsur hilang di bawah serangan 3 kekuatan ilahi. Wilayah macam apa itu? Banyak penonton yang melebarkan mata. Setiap penggarap inti emas memiliki wilayah yang unik karena seni budidaya yang mereka praktikkan berbeda-beda. Setelah wilayah tersebut ditetapkan, kultivator dapat menggunakan kekuatan ilahi yang serupa, tetapi kemampuan menyerang dengan 3 kekuatan berbeda seperti yang dilakukan Chen Fan belum pernah terjadi sebelumnya. Qi Feng mengerutkan kening. Banyak kultivator yang mencoba mempraktikkan seni kultivasi yang berbeda, namun begitu mereka menjadi kultivator inti emas, seni kultivasi inti mereka harus murni atau mampu bekerja sama satu sama lain, seperti yin dan yang, 5 elemen, angin dan guntur, cahaya dan bayangan. Energi yang sangat berbeda tidak dapat disatukan. Semua orang bingung, namun, Raja Pedang tidak takut sama sekali. Menarik, kata Raja Pedang sambil menjentikkan jarinya ke aura pedang. Ledakan, dengan setiap jentikan, pedang kecil terpisah dari aura pedangnya.
Setelah 9 jentikan, 9 pedang terbang muncul. Pedang terbang itu menciptakan 9 aura pedang panjang di langit di bawah kendali Raja Pedang, lalu melesat ke arah Chen Fan. Desir, 10.000 kaki sepertinya tidak ada di depan 9 pedang terbang, mereka telah tiba di hadapan Chen Fan dalam sekejap mata. Pedang Changliu, milik Raja Pedang telah dibentuk dengan 9 harta karun roh. Tidak heran kalau itu sangat kuat. Ledakan, Chen Fan berdiri diam. 9 aura pedang menyerang wilayah 3 warna dan membuatnya bergetar hebat. Masing-masing pedang terbang itu seperti bintang jatuh, dan seberat gunung. Pada akhirnya, wilayah itu mulai retak, merusak. Lalu, Chen Fan tidak bisa menunggu lagi. Dia pertama kali mengeluarkan Mutiara Dinghai, dan mendorong Xiao Mang menjauh. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. 3 bentuk Dharma, termasuk Kun Peng, Danau Guntur, dan Roda Cahaya, muncul di belakangnya pada saat yang bersamaan. Chen Fan menyerang dengan 3 kekuatan ilahi secara bersamaan dan menghempaskan pedang terbang. Lagi, teriak Chen Fan. Semua pukulannya menyapu ribuan kaki dan dunia penuh dengan fiski. Dan Sword King seperti seorang musisi, mengendalikan setiap pedang terbang untuk menyerang dari sudut yang rumit seolah-olah dia sedang bermain piano. Mampu mengendalikan 9 pedang dengan mudah merupakan indikasi jelas akan kehebatan Raja Pedang. Namun, tidak ada pedang terbang yang bisa menahan fiski Chen Fan yang menakutkan. Dentang, dentang, dentang. 9 pedang terbang itu terlempar. Chen Fan naik lebih tinggi di udara dan bergegas menuju Sword King. Cukup bagus. Kali ini, Raja Pedang akhirnya sedikit terkesan. Dia mengetuk kotak pedang di punggungnya dan 9 pedang terbang itu terbang kembali ke dalam. Kemudian, aura pedang yang lebih kuat ditembakkan. Ambil ini. Raja Pedang memegang pedang di tangannya dan menebasnya. Retakan, langit terbelah 2 dan dimensinya retak. Badai dimensional yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dunia berada dalam kekacauan dan esens ki bergolak. Ledakan, Chen Fan meninju pedang Changliu, tapi pedangnya hanya bergetar sedikit. 3 hantu muncul di belakang Chen Fan dan dengan cepat meledak. Dia sepertinya diliputi oleh energi yang begitu kuat dan didorong mundur. Bahkan wilayah 3 warna di sekitarnya telah hancur. Chen Fan mundur. Raja Pedang tidak bisa dihentikan. Banyak anggota keluarga kerajaan bersorak. Master Sekte dari Gua Surga Xuanming menggelengkan kepalanya. Raja Pedang adalah seorang penggarap inti emas kelas 6 dan telah berkultivasi selama hampir 1000 tahun. Dia jauh lebih kuat daripada penggarap inti emas sempurna tingkat puncak biasa. Tidaklah bijaksana untuk bertarung dengannya sama sekali. Bahkan Qi Feng dan Zhang Ming harus mengakui bahwa Raja Pedang memang sangat kuat. Chen Beixuan masih terlalu muda. Zhang Ming menghela nafas. Banyak orang mengira pertarungan ini sudah ada pemenangnya. Chen Fan bahkan belum berkultivasi selama 100 tahun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Pedang yang telah hidup 1000 tahun? Hancurkan, hancurkan. Raja Pedang menebas 37 kali dan Chen Fan memblokir semuanya. Dia didorong mundur 100 mil di lautan awan, sebelum pedang Ki Raja Pedang menghilang. Xiao Mang hampir menangis, setelah melihat bagaimana Chen Fan diserang. Namun kemudian, Chen Fan menjadi lebih kuat. Dia tidak lari dari pukulan ke-38, tapi saling berhadapan dengannya. Tinju bela diri sejati-sejati. Suara berderak terdengar dari dalam diri Chen Fan. Kekuatan menelan yang menakutkan dan kekuatan ilahi guntur berubah menjadi kekuatan ilahi bela diri sejati yang paling murni. Chen Fan diselimuti oleh aura emas dan api emas, kekuatannya tampaknya tidak kalah dengan seorang penggarap agung yang sempurna. Chen Fan kemudian meninju pedang Changliu. Kali ini, Raja Pedang dan dia terjatuh kembali. Kamu menjadi lebih kuat lagi, dan sekarang sebanding dengan penggarap inti emas tahap puncak. Esensi sejatimu bahkan lebih murni daripada esensi pedangku. Luar biasa, mata Raja Pedang bersinar seolah dia telah melihat harta karun. Pedang esensi murni Ki mengubah seluruh esensi. Sejatinya menjadi esensi pedang Haotian. Esensi pedang Haotian sangat murni dan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan True Ki normal. Itu bisa menghancurkan gunung dan memecahkan spirit armor. Sekte pedang Haotian bisa menjadi liar di planet Tianhuang dan menekan suatu wilayah karenanya. Namun, kekuatan bela diri sejati yang dimiliki Chen Fan bahkan lebih murni daripada esensi pedangnya. Jika esensi pedangnya adalah sepotong kayu, kekuatan bela diri sejati-sejati akan menjadi berlian.
Aku tidak bisa berhadapan langsung dengannya. Raja Pedang segera mengambil keputusan. Selain esensi sejatinya yang kuat, ia juga dikenal karena seni pedangnya. Rumor mengatakan bahwa dia telah menguasai 999 seni pedang. Seni pedang berbintang, seni pedang gayung, pedang tiga kehidupan Ki. Raja Pedang menggunakan 8 seni pedang secara bersamaan. Orang-orang belum pernah melihat atau mendengar satu pun dari mereka, yang benar-benar membuka mata. Raja Pedang memang mengetahui banyak seni pedang yang tiada taraf. Tetua dari Gua Surga menghela nafas. Pedang Ki di udara retak dan berubah menjadi lautan. Raja Pedang terlalu kuat, pedang Ki-nya seperti lautan badai. Banyak pilar pedang Ki yang menjulang tinggi berputar di dunia dan menghancurkan semua awan dalam jarak 100 mil. Banyak seni pedang yang berbeda mengenai Chen Fan, membuatnya gemetar. Pedang tiga kehidupan Ki bahkan bisa mengendalikan waktu. Jika Chen Fan tidak memiliki badan panjang umur Azuretir, dia akan menjadi tua dan mati. Minggir, Chen Fan sangat marah dengan serangan pedang Ki ini. Lapisan Ki darah emas mulai keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api emas. Pada akhirnya, roda cahaya keemasan raksasa muncul di belakangnya. Bayangan Kunpeng dan Thunder Law muncul di sana. Kekuatan dimensi dan kekuatan ilahi guntur berputar di sekitar roda cahaya dan berubah menjadi kekuatan ilahi bela diri sejati yang paling murni. Chen Fan mengendalikan kekuatan ilahi dan melayangkan pukulan. Begitu dia bergerak, dunia terbalik, seluruh dimensi retak dan menjadi pusat badai. Gelombang puing tak berujung dari dimensi tergulung dan semua orang harus mundur. Chen Fan melintas ke tempat Raja Pedang berada dengan tubuhnya yang tak terkalahkan dan meninju pedang Chang Liu. Ledakan, pedang tak terkalahkan ini tidak dapat menahan Fiski dan berubah menjadi 9 pedang terbang yang melintas ke segala arah. Raja Pedang juga terlempar dari ketinggian 100.000 kaki di langit, langsung ke tanah seperti bintang jatuh. Semua orang membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Raja Pedang kalah. Chen Fan menjatuhkan Raja Pedang dari langit di depan ribuan pembudidaya, seolah-olah dia sedang menghancurkan sebuah legenda. Banyak orang tidak percaya bahwa kultivator terbaik di wilayah Beihan telah kalah begitu saja. Tidak, Raja Pedang jauh lebih kuat dari itu, kata Master Sekte dari Gua Surga Xuanming. Master Sekte lainnya juga tampak sedikit ketakutan. Hanya merekalah yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Tuan yang tak terkalahkan ini. Dia telah menekan 6 Gua Surga sendirian. Seberapa kuatkah itu? Setiap Master Sekte dapat meminjam kekuatan Gua Surga mereka. Seorang penggarap inti emas tahap menengah dapat meningkatkan kekuatannya hingga menjadi penggarap inti emas tahap puncak. Seorang penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak bahkan bisa melangkah lebih jauh dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Namun, bahkan tuan seperti itu pun tidak akan mampu bertahan dari tebasan Raja Pedang. Jadi, bagaimana mungkin Raja Pedang kalah? Chen Fan hanya sedikit lebih kuat dari penggarap inti emas tahap puncak saat ini. Seperti yang diharapkan, awan beberapa mil jauhnya terbelah dan pedang Ki ditembakkan. Sword King berdiri di atas awan saat rambut panjangnya berkibar, dia tidak terlihat kalah sama sekali. Di samping itu, ada beberapa luka di tubuh Chen Fan yang disebabkan oleh pedang Ki. Meski luka itu bisa disembuhkan dengan cepat, Chen Fan masih kehilangan darah dan energi. Kamu cukup kuat, tidak heran kamu begitu percaya diri. Namun, mengalahkan elit paling terkemuka di planet Tianhuang saja tidak cukup, apalagi mengalahkanku, kata Raja Pedang dengan tenang dan percaya diri. Benar-benar, Chen Fan tersenyum. Ki darah emas mengalir ke seluruh tubuhnya dan lukanya segera sembuh. Dalam beberapa detik, Chen Fan kembali dalam kondisi prima. Tubuhnya sangat jernih dan sangat keras, seperti berlian. Keras kepala, Raja Pedang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kasihan, ada 9 tingkatan inti emas. Aku lupa memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan kekuatan inti emas tingkat rendah yang normal. Sekarang, izinkan aku menunjukkan padamu betapa hebatnya inti emas tingkat ke-6, Great Golden Core benar-benar mampu. Gelombang energi yang beberapa kali lebih kuat dari gelombang energi terakhir keluar dari tubuh Raja Pedang, dia berdiri di sana seperti pilar yang menjulang tinggi. Awan dalam jarak 100 mil berubah menjadi pusaran raksasa dengan Raja Pedang sebagai pusatnya. Dia berdiri di tengah seperti dewa. Tapi ini bukanlah akhir. Raja Pedang mengulurkan tangannya dan 9 aura pedang terbang kembali dari jauh dan mencapai telapak tangannya lagi. Pedang Chang Liu adalah harta karun roh tingkat tinggi dari sekteku. Saat guru leluhur kita membuatnya,
dia memasang 3 lapis segel di atasnya. Saat sudah sepenuhnya diinisiasi, kekuatan penuhnya akan dilepaskan. Saya baru membuka 1 lapisan sejauh ini. Berdengung, Raja Pedang menjentikkan jarinya. 9 helai pedang Qi naik dan berubah menjadi pilar dengan 9 warna. Ada 9 energi berbeda yang mengelilingi Raja Pedang, termasuk logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, yin dan yang. Harta karun roh tingkat tinggi ini dibentuk oleh 9 pedang terbang dengan atribut berbeda dan mereka terbang mengelilingi satu sama lain di udara. Meskipun aku telah mempelajari lebih dari 900 seni pedang, itu hanyalah beberapa dari seni pedang yang kurang kuat. Satu-satunya seni yang telah aku latih selama 1000 tahun adalah seni pedang Xuantian dari Sekte Pedang Haotian. Dari 3 seni rahasia sekte saya dan dapat digunakan untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir ketika tingkat keberhasilan fenomenal selesai. Setelah Raja Pedang berbicara, 9 pedang terbang di depannya mengeluarkan suara mendengung. Mereka kemudian berkumpul dan menjadi semburan aura pedang ungu sepanjang 1000 kaki. Raja Pedang memegang aura pedang saat energi mengerikan naik ke langit. Seni pedang Xuantian, suara Raja Pedang mengguncang daratan dalam radius 1000 mil. Sebelum pedang Qi tiba, energinya telah memecahkan langit. Celah dimensi muncul di hadapan Raja Pedang dan meluas ke tempat Chen Fan berada. Semua orang menganggap ini menarik. Ada lubang di langit dan energi tak berujung keluar darinya. Sword King bahkan belum melakukan serangan dan dimensinya sudah retak. Dia bahkan menghancurkan dunia lain. Lapisan energi dari dunia berbeda tetap ada di sana dan mulai mengeluarkan pancaran cahaya warna-warni, seolah gerbang menuju surga telah terbuka. Inti emas kelas 6, kekuatan harta karun roh tingkat tinggi. Seni pedang rahasia dari Sekte Pedang tertinggi. Ketika Raja Pedang menebas dengan kekuatan ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa dia bisa menguasai wilayah Beihan. Tebasan ini sudah lewat waktu. Chen Fan dan segala sesuatu yang berada dalam jarak 100 kaki di sekitarnya membeku. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi esens Qi. Dia mengendalikan dimensinya. Tebasan Raja Pedang memiliki sedikit kekuatan untuk mengendalikan. Master Sekte Gua Surga Xuanming menghela nafas dan berkata, kami kalah saat itu karena pedang ini. 4 Master Sekte lainnya juga ketakutan. Pengalaman menyakitkan mereka saat kalah dari Raja Pedang saat itu telah terlintas di benak mereka. Sekte yang begitu kuat dengan harta yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan murid, bersama dengan kekuatan seluruh Gua Surga, belum cukup untuk menghentikannya. Raja Pedang membuka Gua Surga dan memisahkan kedua dunia. Lalu, dia pergi setelah mengalahkan semua musuhnya. Aura pedang membuat takut semua orang. Xiao Mang segera menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Dia merasa hatinya seperti diremas oleh sesuatu. Tubuh banyak kultivator yang lebih lemah dan mereka yang berada di dekat medan perang hancur berkeping-keping dan menjadi kabut darah. Hanya penggarap inti emas yang nyaris lolos. Energi seni pedang Xuantian telah menyebar hingga radius 10 mil. Siapapun yang tersedot ke wilayah itu akan diserang. Dia terlalu kuat. Dia terlalu kuat. Ini bukan seni pedang dari dunia manusia. Itu milik dewa. Raja Pedang sebanding dengan penggarap jiwa yang baru lahir saat ini dan bahkan para elit tak tertandingi di daftar panjang umur lebih lemah dari itu, dia. Qi Feng sangat ketakutan. Saudara Qi, menurut Anda siapa yang akan menang? Apakah kultivator Chen yang sempurna memiliki peluang untuk menang? Zhang Ming bertanya dengan cemas. Dia lebih mendukung Chen Fan. Bahkan penggarap kesempurnaan inti emas tingkat puncak akan mati dengan tebasan itu, apalagi Chen Beixuan. Dia pasti akan mati, kecuali Raja Pedang menahan diri dan tidak membunuhnya. Qi Feng menggelengkan kepalanya. Semua orang juga mengira Chen Fan akan kalah. Kultivator gagak emas yang sempurna dan anggota keluarga kerajaan sudah terbelalak, mengepalkan tangan mereka dan siap untuk merayakannya. Wilayah 3 warna itu pecah lapis demi lapis. Sebelum aura pedang ungu tiba, energi mengerikannya telah mencapai Chen Fan. Chen Fan tiba-tiba tertawa. Dia belum pernah tertawa secerah dan sebahagia ini. Orang-orang benar-benar bingung dan hati Raja Pedang jatuh. Chen Fan memandang Raja Pedang dan berkata, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Kebetulan sekali, aku juga. Kemudian, 2 rantai ilahi lagi di sekujur tubuhnya retak dan 2 kekuatan yang beberapa kali lebih kuat melonjak. Jika 3 inti esensi kecil adalah 3 reaktor nuklir, kedua inti esensi itu seperti 2 matahari. Mereka mengirimkan energi yang tak ada habisnya.
Bayangan Xuan Wu dan pohon ilahi caotik muncul di belakang Chen Fan, melengkapi 3 bayangan lainnya. 5 inti esensi digabungkan dengan sempurna dan membentuk segi 5 yang aneh. Ledakan, ketika kelima inti esensi ini berputar bersama, udara pecah dan dimensi beku meleleh di hadapan Chen Fan. Lalu, energi yang dapat melukai penggarap jiwa yang baru lahir itu mengeluarkan suara melengking ketika berbenturan dengan tubuh Chen Fan. Ada 5 sinar cahaya di sekitar Chen Fan dan membentuk lingkaran cahaya yang sangat terang dan tidak bisa dihancurkan. Pada akhirnya, Chen Fan melayangkan pukulan dan aura pedangnya hancur. Bagaimana mungkin? Tidak hanya para penonton, bahkan Raja Pedang pun terkejut. Pedang Qi yang dapat membunuh penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak bahkan tidak dapat melukai Chen Fan sedikitpun. Ini luar biasa. Sword King belum pernah melihat energi sekuat ini pada siapapun. Dia hanya akan merasakan kekuatan yang tak tertahankan ini ketika dia menghadapi leluhur yang paling tidak terduga di sektenya. Sudah kubilang dunia ini mungkin besar bagimu, tapi itu terlalu kecil bagiku. Para elit dan talenta, hanyalah lelucon. Aku bisa menghancurkan segalanya jika aku mau. Chen Fan bergerak maju dengan tangan di belakang punggungnya. Dia diselimuti aura 5 warna saat dia berjalan menuju Raja Pedang. Tidak peduli berapa kali Raja Pedang menebas, aura pedang ungu diblokir oleh aura 5 warna yang menutupi Chen Fan. Pada akhirnya, Chen Fan menghentakkan kakinya dengan lembut segala. Sesuatu dalam radius 10.000 kaki, termasuk semua penonton dan Raja Pedang, membeku dalam dimensi, mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Mereka semua tampak terkejut. Kemudian, Chen Fan mengangkat jarinya dan menyodok dengan lembut. Puff! Hampir pada detik dia mengangkat tangannya, dia telah menusuk dahi Raja Pedang sejauh 10.000 meter. Raja Pedang tercengang, seluruh tubuhnya bersama dengan esensi pedang di dalamnya meledak. Dia menjadi kepulan kabut darah dan menghilang dari dia membekukan udara dan membunuh Raja Pedang dengan satu jari. Tampaknya mudah baginya. Dunia terdiam, semua orang tercengang.